Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistematika penulisan skripsi. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu skripsi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi adalah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa semester 7 atau 8 sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Dengan kata lain, skripsi merupakan syarat kelulusan untuk mahasiswa jenjang S1. Nah, selanjutnya tujuan skripsi. Apa sih tujuan skripsi itu? Selain untuk memperoleh gelar sarjana, skripsi juga bertujuan melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini tentunya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, adapun syarat untuk penulisan skripsi dapat kalian lihat pada gambar di samping. Masuk pada penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi, berikut ini saya akan menampilkan beberapa gambar sebagai salah satu contoh penulisan skripsi. Perlu diketahui bahwa dalam penulisan skripsi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, untuk bagian awal dalam pembuatan skripsi terdapat halaman cover. Halaman cover adalah halaman paling depan yang kita lihat, memuat judul skripsi, nama dari penyusun, nomor induk mahasiswa, logo universitas, bidang studi, nama fakultas, nama universitas, nama daerah, dan tahun dibuatnya. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat lembar pengesahan. Lembar pengesahan adalah halaman yang ditandatangani oleh pimpinan fakultas dan jurusan. Dengan begitu, artinya skripsi tersebut telah disahkan atau disetujui secara administrasi. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar adalah halaman ucapan terima kasih yang ditulis oleh penulis atas selesainya penulisan skripsi. Kemudian ada juga daftar isi. Daftar isi merupakan daftar halaman dari isi proposal yang bertujuan sebagai navigasi, di mana pembaca atau penguji akan merasa lebih mudah ketika mencari suatu pembahasan. Dan ada juga abstrak skripsi. Bagian ini merupakan ringkasan singkat mengenai penjelasan keseluruhan isi dari karya tulis ilmiah skripsi, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil, dan kesimpulan. Kemudian ada daftar tabel. Daftar tabel adalah daftar judul-judul tabel yang terdapat di dalam sebuah skripsi. Daftar tabel berguna untuk mempermudah pembaca atau pihak terkait yang ingin mencari suatu pembahasan. Kemudian ada daftar lampiran. Daftar lampiran memuat semua lampiran yang terdaftar dalam penelitian. Hal yang biasa dilampirkan seperti surat penelitian, berkas-berkas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bagian isi. Di bagian isi, skripsi terbagi menjadi beberapa bab, yaitu bab pertama disebut pendahuluan. Pada bagian pendahuluan mengandung penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Ada juga latar belakang masalah yang berisi pernyataan dan argumentasi tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada juga rumusan masalah yang merupakan substansi dari permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanda tanya. Tujuan penelitian berisi jawaban atas rumusan masalah. Ada juga manfaat penelitian berisi kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Dan selanjutnya ada juga sistematika penulisan, berisi penjelasan dari setiap bab dalam skripsi. Selanjutnya dalam bagian isi ada bab 2, yaitu landasan teori. Masuk ke bab 2, kalian akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Bab ini mempunyai 3 bagian.
yaitu bagian pertama, landasan teori. Secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Ada juga kerangka berpikir, yaitu bagian dari skripsi yang menggambarkan pola pikir peneliti dengan menggabungkan teori atau konsep dengan fenomena yang ingin diteliti. Kerangka berpikir menggambarkan urutan penyelesaian masalah atau cara-cara menemukan jawaban penelitian. Bab selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pada bab 3, mahasiswa menjelaskan prosedur penelitian skripsi meliputi teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, jenis penelitian. Mahasiswa bisa memilih menggunakan jenis penelitian eksplanatif, deskriptif, eksploratif, atau evaluatif. Metode penelitian, mahasiswa bisa memilih survei, eksperimen, analisis isi, fenomenologi, studi kasus, atau metode lain yang sesuai. Dan bagian kedua yaitu teknik pengumpulan data. Mahasiswa bisa menggunakan kuesioner, wawancara, VGD, studi pustaka, observasi, atau teknik lain yang sesuai untuk mengumpulkan informasi. Dan yang bagian ketiga yaitu teknik analisis data. Mahasiswa menjelaskan cara menyajikan dan interpretasi data. Teknik yang digunakan bisa berupa semiotika, framing, atau dengan bantuan aplikasi SPSS. Bab selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya pada bab ini, data yang diperoleh di bab 3 diuraikan secara detail dan mendalam di bab ini, yaitu bab 4. Bagian ini sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Nah, sampai pada bab 5 yaitu penutup. Bagian ini disebut dengan bagian akhir dalam sebuah skripsi. Pada bab 5 atau bagian terakhir dalam skripsi berisi kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya juga disertakan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Nah, itulah tadi mengenai tentang sistematika penulisan skripsi. Adapun lebih jelasnya dapat kalian lihat di sumber-sumber yang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.